Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Reminta selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis dan semua teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah bisnis proposal tentang Gojek, solusi transportasi layanan harian berbasis teknologi di era digital. Sebelum materi mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andina Putri Maharani selaku ketua kelompok dan rekan saya Anggraini Eka Kusuma Wardani. Di dalam proposal kami yang pertama ada eksekutif summary. Di sini saya akan menjelaskan eksekutif summary dari proposal kami, yaitu Gojek adalah platform teknologi on demand yang memulai perjalanannya pada tahun 2010. Seiring berkembangnya teknologi digital, Gojek menawarkan solusi terintegrasi melalui satu aplikasi mencakup transportasi GoRide, GoCar, pengiriman makanan, pengiriman barang, hingga layanan pembayaran digital yaitu GoPay. Nah, sebagai super app yang menyatukan beragam kebutuhan sehari-hari, Gojek telah menarik perhatian masyarakat Indonesia, terutama karena negara ini memiliki populasi yang besar dengan penetrasi digital yang tinggi. Dalam proposal ini, kami menyajikan strategi pemasaran digital yang terstruktur untuk memperkuat posisi Gojek di pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Selanjutnya ada situation analysis. Yang pertama, tinjauan pasar. Gojek beroperasi di industri layanan on demand, menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, logistik, pembayaran digital, dan lainnya. Industri ini telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir karena peningkatan penetrasi internet, adaptasi smartphone, dan perubahan perilaku konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan solusi digital. Lalu yang kedua ada tren industri. Nah, di dalam tren industri ini ada beberapa poin. Yang pertama ada transformasi digital. Ada pergeseran signifikan menuju layanan digital di berbagai sektor. Konsumen semakin mengandalkan platform online untuk transportasi, pengantaran makanan, dan kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, gig economy. Peningkatan ekonomi gig telah menghasilkan lonjakan peluang kerja lepas dan paruh waktu yang dimanfaatkan oleh perusahaan seperti Gojek dengan mempekerjakan pengemudi, kurir, dan penyedia layanan lainnya. Terus yang ketiga ada inisiatif keberlanjutan. Ada penekanan yang semakin besar pada praktik keberlanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan berinvestasi dalam kendaraan listrik atau EV dan mempromosikan inisiatif hijau untuk mengurangi jejak karbon mereka. Lalu selanjutnya ada analisis kompetitor. Yang seperti kita tahu, Gojek itu mempunyai beberapa kompetitor. Nah, salah satunya itu Grab. Grab itu mempunyai layanan transportasi online, ada GrabBike, GrabCar, pengantaran makanan GrabFood, pengiriman barang Grab Express, layanan keuangan GrabPay, Grab Finance, dan layanan kesehatan itu GrabHealth. Nah, Grab di sini mempunyai kekuatan. Yang pertama, keberadaan yang kuat di banyak negara Asia Tenggara. Yang kedua, basis pengguna yang besar dan loyal. Yang ketiga, diversifikasi layanan yang luas. Nah, lalu juga ada kelemahannya. Yang pertama, persaingan harga yang ketat. Yang kedua, tantangan regulasi di berbagai pasar. Kompetitor lainnya ada Maxim. Nah, Maxim di sini layanannya ada 3, transportasi online, Maxim Bike, Maxim Car, dan pengiriman barang. Nah, kekuatannya harga layanan yang kompetitif. Yang kedua, pertumbuhan cepat di kota-kota kecil. Terus lalu ada kelemahannya. Yang pertama, kurangnya diversifikasi layanan dibandingkan dengan Gojek dan Grab. Terus yang kedua, ada tantangan dalam memperluas pasar di kota besar. Selanjutnya ada InDrive. Nah, InDrive itu juga mempunyai layanan transportasi online dan pengiriman barang. Nah, kekuatannya ini kalau InDrive itu model bisnisnya itu peer to peer yang memungkinkan penumpang dan pengemudi menegosiasikan tarif, memberikan fleksibilitas harga. Yang kedua, harganya lebih kompetitif, seringkali lebih murah daripada layanan yang serupa. Yang ketiga, pertumbuhan pesat di pasar baru dan kota-kota kecil. Nah, lalu ada kelemahannya ada 3. Yang pertama, basis pengguna yang masih berkembang, terutama di pasar-pasar yang lebih besar. Yang kedua,
tantangan dalam menjaga kualitas layanan dan keamanan dengan model bisnis yang desentralisasi. Dan yang terakhir, kurangnya diversifikasi layanan dibandingkan dengan Gojek dan Grab. Nah, selanjutnya ada analisis pelanggan. Basis pelanggan Gojek sangat beragam, meliputi profesional urban, mengandalkan Gojek untuk kebutuhan transportasi harian, pengantaran makanan, dan layanan lainnya. Yang kedua, mahasiswa dan dewasa muda, menggunakan layanan Gojek yang terjangkau untuk transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran digital. Lalu ketiga, bisnis kecil. Bisnis kecil ini memanfaatkan layanan logistik Gojek untuk pengiriman dan kebutuhan transportasi. Lalu ada beberapa analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Platform super app terintegrasi. Gojek menawarkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, termasuk transportasi GoRide, GoCar, pengiriman makanan GoFood, pengiriman barang GoSend, dan layanan keuangan atau GoPay. Mitra pengemudi dan UMKM yang luas. Gojek memiliki jaringan mitra pengemudi, merchant, dan UMKM yang sangat besar, memberikan daya saing dan memperkuat ekosistem bisnis. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Gojek akan berinovasi dengan teknologi terkini untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti peningkatan algoritma untuk pengoptimalan rute, personalisasi layanan, dan integrasi dengan teknologi finansial untuk mempermudah transaksi. Yang terakhir, kepercayaan dan popularitas merek. Sebagai salah satu platform teknologi terbesar di Indonesia, Gojek memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan pengguna dan mitra, serta popularitas merek yang kuat. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada regulasi pemerintah. Gojek sangat bergantung pada kebijakan pemerintah terkait regulasi transportasi online, tarif, serta keamanan data dan privasi pengguna. Yang kedua, masalah profitabilitas. Meskipun Gojek memiliki pengguna yang banyak dan terus berkembang, tantangan dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan masih menjadi perhatian, terutama terkait dengan biaya pemasaran dan pengembangan layanan. Yang ketiga, ketergantungan pada mitra pengemudi. Kualitas layanan Gojek sangat bergantung pada kinerja mitra pengemudi. Masalah terkait kepuasan pengemudi, tarif yang tidak kompetitif, atau intensif yang tidak memadai dapat mempengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan. Yang terakhir, permasalahan persaingan harga. Persaingan harga yang ketat dengan pesaing lain seperti Grab dan platform sejenis dapat mengurangi margin keuntungan Gojek, terutama dalam kategori layanan transportasi dan pengiriman makanan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada ekspansi regional. Gojek memiliki peluang besar untuk memperluas operasional ke negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki kebutuhan serupa dalam hal layanan on demand. Yang kedua, inklusi keuangan dan digitalisasi. Dengan semakin berkembangnya penggunaan pembayaran digital dan vintage di Indonesia dan Asia Tenggara, Gojek dapat lebih memperluas layanan GoPay dan produk keuangan lainnya untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan meningkatkan inklusi keuangan. Yang ketiga, peningkatan penggunaan layanan non-transportasi. Dengan meningkatnya permintaan untuk layanan tambahan seperti GoFood, GoMart, GoClean, dan GoMessage, Gojek masih dapat terus mengembangkan fitur dan layanan baru yang sesuai dengan gaya hidup kontemporer dan kenyamanan pelanggan. Yang terakhir, kemitraan dengan brand besar dan UMKM. Gojek masih dapat terus bekerja sama dengan berbagai merek besar, restoran, dan UMKM lokal untuk meningkatkan jangkauan layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Gojek menghadapi persaingan yang ketat dari pesaing besar lainnya seperti Grab yang juga menyediakan layanan serupa. Yang kedua, regulasi yang berubah. Pemerintah yang lebih ketat dapat mengurangi fleksibilitas Gojek dalam mengatur harga dan layanan. Selain itu, perubahan kebijakan atau regulasi terkait sektor transportasi online, tarif, dan pajak dapat mengancam kelangsungan operasional Gojek dan menambah biaya. Yang ketiga, krisis ekonomi dan pandemi. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh inflasi atau pandemi seperti COVID-19 dapat mempengaruhi volume layanan, daya beli konsumen, dan bisnis secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi jumlah pelanggan dan transaksi Gojek. Lalu keempat, keamanan dan privasi data pengguna. Potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan data pengguna dapat merusak reputasi Gojek dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap platform.
Lalu selanjutnya di dalam proposal kami ada target audience. Yang pertama ada demografis. Usianya 18 sampai 45 tahun. Mayoritas adalah kalangan milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan teknologi dan aplikasi mobile. Terus status sosial ekonominya mulai dari kelas menengah ke bawah hingga ke atas. Gojek berhasil menarik berbagai kalangan, baik yang mencari layanan terjangkau maupun yang mereka yang menginginkan kenyamanan dengan harga yang lebih tinggi. Lalu ada pendidikannya, pengguna yang memiliki tingkat pendidikan dari lulus SMA hingga perguruan tinggi dengan mayoritas memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang tetap. Yang kedua ada psikografis. Nah, yang pertama teknologi dan mobilitas nih. Pengguna Gojek adalah individu yang sangat mengandalkan teknologi dan aplikasi mobile untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian mereka. Yang kedua kenyamanan dan efisiensi. Mereka mencari solusi yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi, terutama dalam situasi yang menuntut kecepatan seperti perjalanan ke tempat kerja, pengiriman barang, atau pemesanan makanan. Yang ketiga pekerja dan pelajar. Banyak pengguna adalah pekerja kantoran, pelajar, dan mahasiswa yang sibuk, sehingga layanan transportasi dan pengiriman makanan Gojek seperti GoRide, GoCar, dan GoFood itu sangat populer di kalangan mereka. Yang ketiga ada geografis. Nah, geografis di sini tuh kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan seterusnya, yang dimana adalah kota-kota besar dan padat penduduk. Yang kedua kota-kota sekunder dan daerah perkotaan lainnya. Gojek tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga mulai memperluas jangkauan ke kota-kota sekunder di seluruh Indonesia. Kota-kota seperti Semarang, Malang, Palembang, Batam, Balikpapan, dan Bali juga mulai menikmati layanan Gojek. Yang ketiga pasar internasional. Nah, Gojek tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah menjangkau pasar internasional di berbagai negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada strategi and taktik. Yang pertama ada strategi bisnis. Strategi bisnis yang kita miliki ada beberapa, yaitu yang pertama ekspansi pasar. Gojek akan terus memperluas layanan ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan Big Data untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna, memperbarui aplikasi agar lebih ramah pengguna, dan mengembangkan fitur baru. 3. Keberlanjutan dan CSR. Mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan listrik, serta program CSR yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan UMKM. Ketiga, kemitraan strategis, menjalin kerjasama dengan UMKM dan pemerintah daerah serta berbagai industri untuk memperluas akses layanan. Yang kedua ada strategi pemasarannya nih. Strategi pemasaran Gojek mencakup yang pertama, pemasaran digital terintegrasi, iklan di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk menjangkau generasi muda. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer, membangun kampanye yang melibatkan influencer dan selebriti untuk meningkatkan brand awareness di kalangan milenial dan Gen Z. 3. Program loyalitas pelanggan, menawarkan reward bagi pengguna setia seperti poin yang dapat ditukar dengan diskon atau cashback. Yang keempat ada promosi dan diskon, menawarkan diskon untuk layanan baru serta promosi pada hari-hari khusus guna menarik lebih banyak pengguna. Lalu ada yang ketiga pengukuran dan evaluasi kerja. Yang pertama ada KPI utama, pengguna aktif bulanan dan harian untuk mengukur pertumbuhan dan keterlibatan pengguna. Lalu loyalitas pelanggan diukur melalui retensi pengguna dan partisipasi dalam program loyalitas. ROI kampanye pemasaran untuk menilai efektivitas kampanye berdasarkan perbandingan biaya dan pendapatan. Lalu tingkat konversi layanan baru untuk memantau jumlah pengguna yang mencoba layanan baru seperti GoMet dan GoTix. 2. Ada feedback pengguna. Survei kepuasan pelanggan dilakukan secara rutin untuk memperoleh masukan langsung terkait kualitas layanan. Pemantauan media sosial untuk memahami persepsi publik tentang merek dan layanan Gojek melalui ulasan dan percakapan online. Selanjutnya di sini ada implementation. Yang pertama implementasi strategi bisnis dan pemasaran Gojek. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan strategi bisnis dan pemasaran Gojek. Implementasi yang terstruktur dan terencana diharapkan dapat mencapai tujuan secara efisien dan tepat waktu. Komitmen pada kualitas dan efisiensi akan diterapkan melalui kolaborasi seluruh tim yang terlibat dengan memastikan komunikasi yang lancar di antara berbagai departemen dan pemangku kepentingan.
Lalu yang kedua ada kerangka implementasinya. Yang pertama persiapan, meliputi penelitian pasar dan analisis kompetitor, pembentukan tim pemasaran dan pengembangan materi promosi. Yang kedua peluncuran, dilakukan secara bertahap, fokus pada pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada penguatan brand. Gojek akan aktif dalam event sponsorship dan mengadakan aktivitas offline untuk memperkenalkan layanan Gojek secara langsung kepada audiens baru. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan strategi yang efektif. Lalu di sini ada implementasi media sosial dan pemeliharaannya. Yang pertama, penjadwalan konten media sosial. Nah, frekuensi dan jenis konten. Kami akan menyusun rencana konten yang beragam, mencakup iklan, edukasi layanan, kampanye berdasarkan merek, dan konten yang berfokus pada testimoni pengguna. Yang kedua, pemelihara interaksi dan pengguna. Pertama, monitoring media sosial dulu, yang kami akan secara aktif memantau interaksi di media sosial untuk merespon pertanyaan, komentar, dan umpan balik dari pengguna. Lalu yang kedua ada penanganan krisis. Kami juga akan menyiapkan rencana untuk menangani krisis yang mungkin muncul di media sosial. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer dan selebriti. Pemetaan influencer, kami akan bekerja sama dengan influencer dan selebriti yang memiliki audiens yang relevan dengan target pasar kami. Lalu selanjutnya di sini ada delegasi, tanggung jawab, dan tindak lanjut. Nah, yang pertama tim ekspansi bisnis, tugasnya mengelola analisis pasar dan peluncuran layanan baru. Tindak lanjutnya menyusun laporan perkembangan bulanan tentang ekspansi pasar dan hasil dari peluncuran layanan baru. Yang kedua, tim pemasaran digital, tugasnya menangani kampanye pemasaran digital melalui saluran iklan berbayar, SEO, dan media sosial. Yang selanjutnya ada tindak lanjutnya, menyusun laporan bulanan yang mengukur kinerja kampanye, tingkat konversi, dan hasil iklan. Yang ketiga, tim kreatif dan media sosial, tugasnya mengelola pembuatan konten dan penjadwalan di berbagai platform media sosial. Tindak lanjutnya melakukan evaluasi berkala terhadap konten yang diposting dan feedback yang diterima dari pengguna. Yang keempat, tim customer engagement dan PR, tugasnya mengelola komunikasi dengan pengguna dan menjaga citra merek melalui media sosial. Tindak lanjutnya menyusun laporan mingguan mengenai interaksi dengan pelanggan dan umpan balik yang diterima. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Kami percaya bahwa evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, kami akan secara rutin melakukan evaluasi terhadap semua aspek dari strategi bisnis dan pemasaran yang telah kami implementasikan. Yang pertama ada survei kepuasan pengguna. Kami akan melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai pengalaman mereka dengan layanan Gojek, baik melalui aplikasi maupun interaksi di media sosial. Yang kedua, analisis data dan KPI. Kami akan memanfaatkan alat analitik untuk mengukur pencapaian dari setiap KPI yang telah ditetapkan, seperti tingkat konversi, referensi pelanggan, dan ROI dari setiap kampanye pemasaran. Selanjutnya ada goals. Yang pertama, goals itu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan cepat dan pembayaran digital. Nah, yang kedua, mendorong peningkatan transaksi dengan menawarkan promosi khusus seperti diskon dan cashback bagi pengguna GoPay. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness dan loyalitas melalui program loyalitas, kolaborasi influencer, dan kampanye pemasaran bersama. Yang keempat, ekspansi layanan logistik, yaitu mengintegrasikan layanan GoSend dan GoBox untuk memperluas cakupan layanan khususnya di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau. Lalu ada Outlook yaitu hasil jangka panjang yang diharapkan, meliputi yang pertama peningkatan pangsa pasar. Gojek dan mitra e-commerce dapat memperkuat posisi mereka di industri yang kompetitif dengan menawarkan layanan yang cepat dan terpercaya. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Kemitraan ini mendukung pengembangan fitur baru seperti chatbot, promosi yang disesuaikan, dan pengiriman ramah lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan omnichannel melalui ekspansi ke kanal offline seperti pop-up store dan acara promosi. Kemitraan ini dapat meningkatkan visibilitas serta keterlibatan pelanggan secara langsung. Lalu selanjutnya ada plans and fees, di mana fees yang pertama itu fees, di mana Gojek menawarkan berbagai layanan dengan struktur biaya yang bervariasi tergantung pada jenis layanan yang digunakan. Layanan yang pertama itu layanan transportasi, yang di mana transportasi itu termasuk GoRide dan GoCar. Yang pertama GoRide, berikut adalah informasi mengenai tarif Gojek per kilometer untuk layanan GoRide-nya.
pada pukul 6 sampai jam 9 itu GoRide memiliki biaya tambahan sebesar Rp3.000 pada wilayah Jabodetabek. Lalu di pukul 16.00 sampai 20.00 GoRide memiliki biaya tambahan sebesar Rp3.000 juga pada wilayah Jabodetabek. Khusus wilayah Jabodetabek, biaya GoRide menjadi Rp3.000 per kilometer untuk perjalanan di atas 10 km. Diperhatikan ya teman-teman, perubahan biaya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pastikan nih teman-teman memeriksa biaya perjalanan yang tertera di aplikasi terlebih dahulu sebelum memesan. Terus selain di wilayah Jabodetabek, tarif GoRide di lain wilayah juga ada. Kenaikan tarif GoRide di lain wilayah juga ada, contohnya di Bandung atau Bali. Tarif jam normalnya itu per kilometer Rp1.800, tapi saat jam sibuk Rp2.250. Kalau di Surabaya, tarif jam normalnya Rp1.500, sedangkan di jam sibuknya Rp1.800. Sedangkan di Makassar, Malang, Palembang, Medan, dan Jogja, tarif jam normal Rp1.800, sedangkan di jam sibuk Rp1.800 juga. Terus di Gokar atau mobil online, fee-nya biaya dasarnya itu Rp10.000, biaya per kilometernya Rp4.000, biaya per menitnya Rp250. Di sini di Gokar terdapat surge pricing, di mana dikenakan tarif tambahan saat terjadi lonjakan permintaan. Biasanya terjadi saat jam-jam pulang kerja. Lalu selanjutnya ada layanan pengiriman makanan GoFood. Biaya pengantaran bervariasi berdasarkan jarak, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Nah, biasanya di GoFood itu sering ada promo, di mana Gojek sering menawarkan potongan harga atau promo khusus untuk pengguna. Misalnya diskon 50% atau voucher makan senilai Rp30.000. Biaya layanannya, Gojek mengambil komisi sekitar 20% dari total transaksi antara pengguna dan merchant. Lalu yang kedua ada layanan pengiriman barang atau GoSend. Terdapat dua jenis pengiriman yang berbeda, yaitu GoSend pengiriman same day sama GoSend instan, yaitu pengiriman instan. Kalau GoSend pengiriman same day itu biaya pengirimannya untuk pengiriman barang kecil dalam area lokal sekitar Rp15.000 sampai Rp30.000 tergantung jarak. Namun pengiriman instan, biaya untuk pengiriman instan lebih cepat dengan harga yang lebih tinggi, sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 tergantung pada jenis pengiriman dan jaraknya. Lalu yang ketiga ada biaya layanan untuk pengemudi. Biasanya biaya ini dikenakan untuk biaya penarikan saldo dan biaya pendaftaran serta verifikasi. Di mana biaya penarikan saldo ini, mitra pengemudi dapat menarik saldo mereka ke rekening bank atau GoPay. Biaya administrasi penarikan dapat dikenakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan tarif Rp2.500 per penarikan. Terus kalau untuk biaya pendaftaran dan verifikasi ini untuk digunakan biasanya untuk bergabung sebagai mitra pengemudi Gojek. Gojek ini tidak mengenakan biaya pendaftaran, namun mitra pengemudi harus memenuhi persyaratan dan menjalani proses verifikasi untuk memulai bekerja, seperti harus memiliki atribut Gojek yang lengkap gitu. Selanjutnya ada plans, di mana plans ini merupakan rencana di mana Gojek akan berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait di luar. Lalu Gojek akan menawarkan paket-paket seperti yang pertama itu paket basic integration package. Paket ini menawarkan integrasi layanan dasar untuk e-commerce, memungkinkan pelanggan mengakses layanan Gojek langsung dari platform e-commerce. Yang kedua, paket 2 yaitu Growth Partnership Package. Paket ini cocok untuk e-commerce yang ingin meningkatkan pengalaman pengguna melalui pengiriman cepat dan kampanye pembayaran terintegrasi dengan promosi bersama untuk mendorong penggunaan layanannya. Yang ketiga ada Basic Social Media Advertising Package, di mana iklan di platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube yang disesuaikan dengan audiens yang lebih spesifik.
Yang keempat yaitu ada SEO dan Content Marketing Package. Paket ini berfokus pada peningkatan SEO dan pengembangan konten untuk mengarahkan lalu lintas organik ke situs dan aplikasi Gojek. Yang kelima ada influencer marketing. Yang kelima influencer marketing campaigns, di mana itu dikenakan tarif 8 juta per bulan dengan kolaborasi dengan influencer atau selebriti ternama untuk meningkatkan brand awareness. Yang keenam ada creative content campaigns atau user participation, di mana menjalankan kampanye partisipatif di mana pengguna berinteraksi langsung dengan brand melalui kontes atau tantangan. Yang terakhir ada loyalty program development package, di mana pengembangan program loyalitas dengan sistem poin dan reward bagi pengguna setia. Lalu selanjutnya ada payment and condition. Yang pertama yaitu payment terms terlebih dahulu. Yang pertama setup fee, yaitu untuk integrasi awal layanan atau termasuk GoSend dan GoPay. Mitra e-commerce dikenakan biaya setup yang dibayarkan di awal kerjasama. Yang kedua ada transaction based fee, di mana setiap transaksi yang menggunakan layanan Gojek seperti pengiriman dengan GoSend atau pembayaran dengan GoPay akan dikenakan biaya transaksi atau komisi sesuai dengan volume transaksi yang disepakati. Yang ketiga ada marketing and campaign fees. Untuk kampanye pemasaran bersama, biaya akan disesuaikan dengan jenis kampanye dan disetujui kedua belah pihak. Campaign fees ini mencakup biaya iklan, influencer marketing, dan promosi khusus untuk pengguna platform e-commerce. Yang keempat ada invoicing and payment schedule. Faktur akan dikirimkan pada hari kerja pertama setiap bulan dengan pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah faktur diterima. Selanjutnya ada conditionnya. Yang pertama itu durasi kontrak. Kontrak awal untuk kerjasama ini berlaku untuk minimum 12 bulan dengan opsi perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja. Yang kedua, pengakhiran kontrak. Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengakhiri kontrak sebelum waktu yang ditentukan dengan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya. Lalu yang ketiga, kepatuhan pada regulasi. Kami dan mitra e-commerce akan memastikan bahwa semua layanan dan kampanye mematuhi peraturan dan regulasi pemerintah yang berlaku, termasuk undang-undang terkait privasi dan pelindungan data pengguna. Yang terakhir ada penggunaan data dan privasi. Setiap data pelanggan yang dikumpulkan selama kerjasama harus diproses sesuai dengan kebijakan privasi yang disepakati kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada acceptance. Acceptance itu merupakan dokumen yang menyatakan kesepakatan resmi antara kedua belah pihak yang ingin bekerja sama atau terlibat dalam suatu proyek atau kegiatan. Surat ini memastikan bahwa kedua belah pihak telah memahami dan menyetujui semua ketentuan yang berlaku dalam kerjasama tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Andin. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.